Shalom God Lovers. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bangun dengan kesehatan, dengan segala hal yang ada di dalam hidup kita. Percaya itu semua karena Tuhan. Mari bangun saat teduh kita hari ini dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Shalom, selamat pagi God Lovers. Senang sekali jumpa Anda. Tak terasa sekarang hari yang ke-6 kita tetap membahas bagaimana perempuan Samaria yang bersuamikan 5 laki-laki yang sudah diceraikan dan laki-laki yang terakhir menjadi pasangan kumpul kebo. Tapi kita akan melihat semuanya tidak bahagia, tinggal satu, suami yang ketujuh, Yesus Kristus yang akan mengubahkan kehidupannya. Satu persatu saya ingatkan, suami pertama adalah relativisme, di mana menganggap Alkitab bukan kebenaran mutlak absolut, tapi bisa kompromi dengan dunia.
Yang kedua, suami kedua adalah legalisme, menekankan pada hukum, aturan-aturan manusia dan tidak ada prinsip kasih karunia dinyatakan di sana. Lalu kemudian cenderung menghakimi yang lainnya. Yang ketiga adalah mistik, ya, sinkritisme diizinkan terjadi. Bagaimana banyak orang Kristen percaya Tuhan tapi pegang jimat, ya, masih mempercayai hal-hal mistik dalam kehidupannya. Suami yang keempat adalah pragmatisme, yaitu bagaimana berpikiran sempit, tidak mau mengikuti proses dalam kehidupannya. Padahal Tuhan mau proses membawa kemurnian, proses membawa apa yang disebut dengan kedewasaan, keserupaan Kristus. Suami yang kelima adalah antinomianisme, di mana pandangan ini adalah pandangan yang berlawanan daripada hukum, menekankan hyper grace. Oh, semua kasih karunia, ya. Jadi nggak perlu minta ampun dosa lagi, semua sudah beres. Padahal Tuhan mengajarkan berjalan dalam keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran. Penegakan kasih karunia, penegakan hukum harus berjalan beriringan. Suami yang terakhir yaitu idolaisme. Idolism, yaitu apa? Suatu pandangan di mana penyembahan kepada seseorang atau kepada sesuatu lebih penting daripada Tuhan. Ini apa? Inilah penyembahan berhala sebetulnya. Kalau kita tarik dalam kehidupan modern seperti ini, kalau dalam dunia gereja, wow, sekarang muncul apa yang kita sebut dengan bigesism. Ya, gereja menekankan besarnya sekarang. Menekankan gedung yang besar. Memiliki kebanggaan kalau memiliki gedung atau sebutan mega church. Gak apa-apa sih kalau itu memang ditempuh dengan cara menjangkau jiwa dengan benar, silakan. Tapi mari kita cek menurut bilangan Research Center Indonesia. Kenapa gereja di Indonesia bisa bertumbuh? Ini penelitian kurang lebih 4 tahun yang lalu. Dan ternyata pertumbuhan gereja terbesar di Indonesia disebabkan karena kurang lebih 42% karena perpindahan jemaat dari gereja satu ke gereja yang lainnya. Jadi gereja yang gak ada tepuk tangan ke gereja tepuk tangan. Gereja yang cuma main piano ke gereja yang main band. Gereja yang bahasa Indonesia ke gereja bahasa roh. Apakah itu pertumbuhan yang sejati? Dan ditemukan oleh bilangan Research Center bahwa pertumbuhan yang karena penginjilan hanya 2,1%. Artinya gereja di Indonesia, anak-anak Tuhan di Indonesia malas menginjil, malas memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan perhatikan baik-baik, lebih menekankan kepada apa? Penampilan. Yang penting, anggota gereja besar mengidolakan seorang hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan lebih dihormati daripada Tuhan itu sendiri. Nah, kita temukan kenyataan-kenyataan seperti ini. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda mengidolakan artis-artis terkenal. Waduh, kalau ketemu mereka, lihat konser mereka atau apa, mereka memanggil nama mereka lalu nangis sambil gigit jari-jarinya. Seharusnya ini kita lakukan untuk Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita, memulihkan dan menjadikan kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Seharusnya kepada Yesus kita berkata, Yesus, engkau idolaku, tidak ada yang lain. Seharusnya itu Yesus, Jesus must be the first. Menjadi nomor 1 dalam seluruh hidup kita. Menjadi nomor 1 dalam urusan spiritual. Menjadi nomor 1 dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kehendak. Menjadi nomor 1 dalam kehidupan jasmani kita. Dia menjadi nomor 1 di dalam segala sesuatu. Sebab ketika kita melakukan yang lain, penyembahan berhala, jangan dipikir saudaraku seperti zaman dulu datang kepada patung lalu menyembah-nyembah seperti ini. Dan penyembahan berhala sekarang modern, tatkala kedudukan Tuhan Sang Raja digantikan dengan hobi kita. Digantikan dengan penggunaan HP gadget kita yang berlebih-lebihan, waktu kita habis untuk urusan sosial media. Sementara kita membaca merenungkan Alkitab itu sangat kurang sekali. Hati-hati dengan apa yang disebut dengan penyembahan berhala pada hari-hari terakhir ini. Ingat baik-baik, perempuan Samaria ini bukan perempuan biasa.
Tapi perempuan ini tahu soal penyembahan. Ngerti sejarah sumur Yakub, dia ngerti soal media karena dia ngerti menggunakan timba dengan baik. Dia perempuan yang bukan biasa, tapi perempuan yang berpengetahuan. Tapi sudah lihat keterikatan akan 6 suami tersebut membuat hidupnya malu, membuat dia merasa terpinggirkan dan tidak menemukan kebenaran. Tapi puji nama Tuhan, dia berjumpa dengan suami yang ketujuh. Dialah Yesus Kristus. Oh, luar biasa, perjumpaan dengan Yesus ini mengubahkan total kehidupannya. Dan dia bertobat, bahkan dijadikan Tuhan perempuan Samaria pertama yang telah membawa Yesus kepada penduduk di kota namanya Sikar. Sehingga mereka mendengar Injil Kerajaan Allah. Dan menurut sejarah gereja, perempuan ini akhirnya bersama saudara-saudaranya melayani Tuhan, bertobat semuanya, beritakan Injil sampai ke Alexandria. Dan di situ memberitakan kebenaran, dipenuhi dengan kemuliaan, kuasa mujizat terjadi. Sampai akhirnya dia harus dibawa ke Kaisaran Romawi menuju ke pusat pemerintahan. Dan yang luar biasa, kemudian sang kaisar mengajak dia menyangkali Yesus dengan diberikan batu permata, barang yang mahal-mahal. Dikira perempuan ini akan menolak Yesus dengan barang-barang mewah seperti itu. Tapi akhirnya karena dia telah menemukan suami yang ketujuh, Yesus Kristus, dia tetap menolak pemberian barang-barang mewah, batu permata dan sebagainya. Dan menurut sejarah akhirnya perempuan ini pun dieksekusi. Dia menderita aniaya. Dia mati karena nama Yesus Kristus. Sudahkah Anda berjumpa dengan suami yang sejati? Yesus Kristus Tuhan. Buka hatimu dan itu akan membuat Anda menjadi warga kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan kita akan memerintah bersama Yesus. Di mana? Di planet bumi ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati umat-Mu supaya setiap kami memiliki suami sejati. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mesias yang diurapi. Dan mengutamakan Engkau, menjadikan Engkau Raja di dalam roh kami, dalam jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami, dalam tubuh kami. Memerintahlah Engkau jadi Raja. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu atas setiap kami. Dan ajar kami oleh anugerah-Mu, kami boleh menghidupi kebenaran-Mu. Membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman. Demikian kami menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Dan kami umat-Mu menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu yang kuat di planet bumi ini. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. God lovers, bila Anda mendapatkan berkat dari tayangan video ini, jangan lupa sharekan kepada banyak orang. Amin.